Baik, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama bersama saya Bapak Halingga. Pada semester genap ini kita akan mengawali pelajaran kita dengan topik mengembangkan keadilan dan kejujuran. Baik, sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, pelajaran berikut ini. Dalam subtema yang lalu, kita telah membahas martabat manusia dan budaya kehidupan. Kali ini kita akan membahas subtema keadilan dan kejujuran, tema yang masih berkaitan dengan martabat manusia. Adapun tujuan mempelajari subtema ini adalah siswa mampu memahami arti dan makna keadilan dan kejujuran. Baik, tujuan pertama mempelajari topik ini supaya siswa SMP Budi Mulia memahami arti dan makna keadilan dan kejujuran. Artinya, setelah selesai pembelajaran ini, maka kalian harus tahu arti dan makna keadilan dan juga kejujuran. Itu tujuan yang pertama mempelajari topik ini. Kita lanjut. Mengidentifikasi berbagai bentuk sikap dan perbuatan tidak adil dan tidak jujur dalam masyarakat. Nah, tujuan yang kedua adalah kalian mampu mengidentifikasi, melihat, memilah-milah perbuatan tidak adil dan perbuatan tidak jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ajaran moral Kristiani tentang keadilan dan kejujuran. Nah, lalu tujuan yang ketiga itu adalah kalian sanggup memahami ajaran moral Kristiani, ya, dimana sebagai umat Kristiani, adil itu adalah yang utama, jujur itu adalah yang utama. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan tindakan ketidakadilan dan ketidakjujuran, Anda berani menentangnya, ya, meluruskannya menjadi adil, menjadi jujur. Menyebutkan usaha mewujudkan sikap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Merefleksikan pengalamannya mewujudkan keadilan dan kejujuran, dan membuat aksi untuk membudayakan sikap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya Anda sering mendengar kata adil, bahkan sering memvonis orang lain atau orang tua tidak adil. Apa artinya adil? Adil artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Baik, adil artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Jelas ya? Adil itu adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Itulah pengertian adil. Oke? Jadi kalau selama ini kita memahami adil itu artinya sama rata, adil itu artinya seimbang. Nah, itu memang benar. Tapi kadang dalam prakteknya ini salah. Oke? Salah satu contoh, seorang paman datang berkunjung ke rumah keponakannya. Lalu dia memberikan jajan 10.000 kepada keponakan yang paling besar atau keponakan yang paling tua. Lalu kepada keponakan yang paling muda atau yang nomor 2 diberikannya 5.000. Nah, sering terjadi keponakan ini pasti berkata, paman tidak adil. Kenapa sama abang saya dikasih 10.000 sedangkan sama saya 5.000? Nah, kenapa ini terjadi ungkapan ini dari keponakan? Karena dia memahami adil tadi adalah sama rata. Sehingga bagi keponakan tadi adil itu harus sama-sama 10.000 dan tidak bisa beda jumlahnya. Tapi bagi si paman, memahami adil itu artinya memberikan apa yang menjadi haknya. Si paman berpikir kalau yang paling tua, keponakan yang paling tua mendapat 10.000 itu wajar, karena kebutuhannya sudah lebih banyak. Lalu yang nomor 2 dapat 5.000 itu juga adil, karena itulah yang
itulah yang menjadi haknya, karena kebutuhannya sudah lebih sedikit dibandingkan yang kakaan atau yang abangan. Nah, saya mau mengatakan bahwa sering orang mengatakan adil itu sama rata, tetapi dalam prakteknya bukan seperti itu, tetapi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa adil itu adalah memberikan hak kepada apa yang menjadi hak setiap orang. Orang miskin haknya adalah mendapat bantuan, itu kan? Jadi mari kita luruskan doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran ataupun pengetahuan-pengetahuan selama ini yang keliru. Jadi saya ulangi kembali bahwa adil itu adalah memberikan hak kepada setiap orang, memberikan hak yang memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Oke. Memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Kita lanjut. Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan kepada setiap orang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Maka keadilan atau segala sesuatu yang terkait pemenuhan hak menentukan penghargaan terhadap martabat manusia. Ketika seseorang tidak mendapatkan haknya, martabat orang itu tidak dihargai. Apa artinya jujur? Jujur artinya menyelaraskan pikiran, hati, dan perbuatan. Kejujuran atau hal yang berkaitan dengan kesesuaian isi hati, pikiran, dan perbuatan merupakan buah dari pengetahuan dan hati nurani, dua keistimewaan manusia. Baik, kata kunci yang kedua adalah jujur. Jujur itu adalah keselarasan pikiran, hati, dan perbuatan atau tindakan. Jadi kalau seseorang mengatakan kepada orang tuanya, "Ma, aku sangat mencintai kamu sebagai orang tua saya. Saya sayang kepadamu sebagai orang tua saya." Itu diungkapkan, tetapi tindakannya justru terbalik dari apa yang sudah disampaikan. Malah dia membuat orang tuanya terus menangis karena perbuatannya yang tidak terpuji, ya, membuat masalah, membuat onar di luar, sehingga orang tua kecewa, menangis, resah, dan selalu marah. Apakah perkataan, pikirannya sesuai dengan perbuatannya? Tidak, bertentangan. Maka itu tidak jujur. Sehingga jujur itu dikatakan tadi keselarasan, kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Itulah jujur. Jadi kejujuran dan keadilan atau keadilan dan kejujuran adalah sesuatu yang saling berkaitan. Tidak ada keadilan jika tidak ada kejujuran. Kejujuran itu akan membuahkan keadilan. Di mana ada kejujuran, di situ ada keadilan. Oke? Maka topik ini sangat relevan kita bahas pada zaman sekarang, di mana banyak ketidakjujuran yang kita jumpai, banyak ketidakadilan yang kita jumpai. Nah, sebagai orang Kristiani kita harus sanggup meluruskan ketika kita melihat ada praktek-praktek tidak jujur dan praktek-praktek ketidakadilan. Oke, kita lanjut. Tindakan ini juga berhubungan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Melakukan atau mengucapkan sesuatu tidak sesuai isi hati dan pikiran merupakan perbuatan tidak jujur. Hal itu merusak harga diri kita sebagai manusia. Keadilan dan kejujuran merupakan dua karakter yang sangat erat. Keadilan hanya mungkin terwujud jika ada kejujuran. Setiap kali kita mengatakan atau berbuat sesuai isi hati dan pikiran, orang lain akan mendapatkan haknya dan martabatnya dihormati. Ketika kita misalnya menutupi kebenaran informasi dengan kebohongan, maka hak orang lain untuk mendapatkan akses terhadap informasi tersebut menjadi tertutup. Itu jelas tidak adil. Maka dalam setiap ketidakadilan pasti ada ketidakjujuran, dan dalam setiap ketidakjujuran pasti melahirkan ketidakadilan.
Siapapun tidak mau diperlakukan tidak adil dan dibohongi. Kita geram dan anti terhadap segala bentuk ketidakadilan dan ketidakjujuran, baik secara individu maupun sosial. Terlebih lagi, segala bentuk ketidakadilan dan ketidakjujuran bertentangan dengan kehendak Allah. Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menghentikan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dalam kehidupan masyarakat, kita mudah sekali menemukan kasus-kasus ketidakadilan. Berikut adalah beberapa contoh bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. 1. Korupsi, yaitu tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana untuk menguntungkan diri sendiri atau orang tertentu saja. Pelaku tindak korupsi biasanya pejabat atau yang mendapat wewenang, baik dalam sebuah negara, perusahaan, atau lembaga. Korbannya adalah masyarakat atau khalayak yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap pelayanan para pejabat dan pemimpin dalam lembaga tersebut. Dampak korupsi antara lain pembangunan tidak berjalan dengan baik, kesejahteraan warga tidak terwujud, dan pelayanan publik sangat buruk. Mengapa korupsi perbuatan tidak adil? Korupsi itu tidak adil karena tindakan korupsi mengabaikan hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan. Hak warga masyarakat adalah mendapatkan pelayanan publik yang baik melalui pembangunan yang berkualitas, dan itu tidak terjadi gara-gara korupsi. Lantas solusinya adalah para pejabat harus memiliki sikap hidup sederhana, bukan bergaya hidup mewah, memiliki mental melayani, bukan dilayani, berani mengatakan cukup terhadap diri sendiri dan tidak menumpuk kekayaan. 2. Diskriminasi. Baik, sebelum kita lanjut ke contoh yang berikut, contoh yang pertama tadi, contoh ketidakadilan yang pertama yang kita temui adalah korupsi. Ini sering kita dengarkan ya di negara kita ini, korupsi. Jadi korupsi itu bukanlah tindakan yang benar, itu adalah tindakan yang tidak adil. Ya, tindakan tidak adil. Korupsi itu menjadikan hak orang lain menjadi milik pribadi, maka tidak adil. Sedangkan pengertian adil tadi sudah jelas, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Tetapi ketika kita korup, kita jadikan yang milik masyarakat menjadi milik kita pribadi, kita sudah bertindak tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena kita menjadikan menghilangkan hak orang lain, dan ini juga bentuk perendahan martabat manusia. Jadi saran saya, kalau Anda nanti menjadi pejabat, menjadi pengusaha besar, menjadi pemimpin, tolong tindakan korupsi jangan dilakukan. Katakan cukup dengan apa yang kamu miliki. Jangan ingin hidup mewah tetapi melakukan tindakan yang tidak adil. Ya. Jadi kita orang Kristiani harus sanggup mengatakan cukup dengan diri kita sendiri. Milikilah apa yang menjadi hakmu. Berikanlah apa yang menjadi hak orang lain. Jangan korupsi. Lalu kita lihat contoh yang kedua, diskriminasi. Oke, mari ikuti penjelasannya. Yaitu sikap dan tindakan membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakang seperti suku, agama, ras, dan golongan. Pelakunya adalah orang-orang yang merasa superior, baik secara suku, agama, ras, maupun golongan. Korbannya tentu saja orang atau kelompok orang yang dipandang rendah sesuai dengan latar belakangnya. Dampaknya, orang yang dihina tersebut akan sulit berkembang dan selalu merasa inferior. Mengapa diskriminasi tidak adil? Diskriminasi itu tidak adil karena menghilangkan hak orang untuk berkembang dan diakui. Solusinya adalah melatih diri untuk menerima semua orang tanpa melihat latar belakang. Memiliki sikap toleransi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik, contoh yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah tindakan membeda-bedakan agama, membedakan suku dan ras. Ya, jadi ini juga perlu kita hindari. Kita sebagai orang Kristiani harus sanggup bersahabat dengan sesama, agama apapun itu, suku apapun itu. Ya, jadi mari menjadi sahabat bagi sesama supaya tindakan diskriminasi ini bisa terputus, supaya tidak berkembang.
Jadi di sekolah kita di SMP Budi Mulia ada banyak suku, ya kira-kira lebih kurang Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo. Ada juga orang Jawa. Ya ini harus kita jadikan sebagai sahabat. Jangan berkumpul hanya Batak saja, Batak Toba misalnya. Berkumpul diskusi hanya Batak Simalungun, Batak Karo, dan yang lain serasa dikucilkan. Nah, ini tindakan diskriminasi adalah perbuatan yang tidak adil. Oke? Apa akibatnya kalau kita diskriminasi? Jadi orang lain yang terdiskriminasi, yang terpinggirkan itu tidak bisa berkembang, ya. Padahal jelas Allah menciptakan manusia itu sama. Jadi kita semua adalah keluarga di dalam Allah. Pencipta kita adalah Allah yang satu. Jadi mari kita menjadi sahabat. Jangan melakukan tindakan diskriminasi. Kita lanjut contoh-contoh yang berikut. 3. Upah rendah, yaitu pemberian upah yang tidak layak bagi karyawan sehingga karyawan tidak memiliki hidup yang layak untuk perkembangan dirinya dan keluarganya. Pelakunya tentu saja pengusaha atau pemberi kerja. Korbannya adalah karyawan atau buruh. Dampaknya, hidup buruh dan keluarganya jauh dari sejahtera alias miskin. Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhannya, bahkan kebutuhan pokok sekalipun, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya. Mengapa upah rendah tidak adil? Upah rendah itu tidak adil karena mendapatkan penghidupan yang layak, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar, adalah hak tiap-tiap orang. Jika uang yang diperoleh dari tempat kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pokok, itu jelas tidak adil. Apalagi ada kesengajaan pemberi kerja untuk menutup-nutupi keadaan keuangan lembaga. Solusinya adalah ada aturan upah minimum yang ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak harus mengikuti inflasi, yaitu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa seiring berjalannya waktu. Baik, itu tadi contoh yang ketiga, upah rendah, ya. Itu juga tindakan-tindakan tidak adil. Upah rendah yang diberikan kepada buruh atau karyawan di sebuah tempat kerja. Bagaimana si buruh, bagaimana si karyawan bisa menghidupi keluarganya, anaknya, istrinya, kalau upahnya rendah? Padahal adalah hak setiap orang untuk mendapat kehidupan yang layak, ya, mendapat kehidupan yang layak. Lalu kalau dia hanya digaji rendah, diberi upah yang rendah, bagaimana dia hidup layak? Maka dari itu, memberi upah rendah kepada pekerja, kepada karyawan, itu bukanlah tindakan adil. Oke. 4. Penggusuran, yaitu tindakan merobohkan bangunan yang sudah dibangun sebelumnya. Pelakunya biasanya pemerintah, masyarakat yang memiliki kekuatan uang dan pengaruh, atau perusahaan. Korbannya jelas warga yang tinggal di tempat itu, umumnya mereka yang miskin, yang mungkin menempati daerah tersebut secara tidak resmi, atau korban dari rencana penataan ulang tempat itu. Dampaknya adalah korban akan kehilangan tempat tinggal. Nah, mengapa penggusuran termasuk tindakan tidak adil? Penggusuran itu tidak adil karena menghilangkan hak orang untuk memiliki tempat tinggal. Papan atau rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Bahkan sekalipun orang menduduki tanah yang bukan miliknya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun, mereka tidak boleh digusur tanpa memberi solusi. Mendapatkan tempat tinggal itu mutlak karena merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, solusinya adalah relokasi, yaitu mencari tempat tinggal yang layak dan tepat untuk mereka yang harus meninggalkan tempat tinggal sebelumnya. Dan berikut ini adalah beberapa contoh bentuk ketidakjujuran yang terjadi di tengah masyarakat. 1. Manipulasi,
yaitu merekayasa, menambah, mengurangi, mengganti sebagian atau keseluruhan fakta sehingga tidak lagi kelihatan aslinya. Baik, kalau tadi berbicara tentang contoh ketidakadilan, lalu yang selanjutnya ini adalah contoh ketidakjujuran dalam masyarakat yang kita temui. Contoh yang pertama tadi adalah manipulasi, menambah, mengurangi informasi yang sebenarnya. Ini adalah manipulasi. Itu adalah perbuatan tidak jujur. Kita lihat contoh yang berikut lagi. 2. Berbohong, yaitu mengatakan yang salah dengan tujuan pendengarnya percaya. 3. Bersaksi dusta, yaitu menyatakan atau mengaku yang salah dengan maksud menipu sehingga kebenaran tidak kelihatan. 4. Bersumpah palsu, yaitu membuat pernyataan secara resmi demi Allah atau seseorang namun isinya tidak benar. Dan 5. Curang, yaitu menipu menggunakan tipu muslihat, mengakali dan memperdaya orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Ada beberapa penyebab orang tidak jujur, antara lain adalah adanya ambisi yang berlebihan. Baik, faktor yang mengakibatkan seseorang ataupun latar belakang seseorang bisa berlaku tidak jujur. Pertama, karena ambisi yang berlebihan. Contoh, dalam sebuah pertandingan, tim ingin menang, ambisi sekali untuk menang. Maka supaya mereka bisa menang, maka dia menghalalkan segala cara, termasuk cara yang curang, manipulasi. Ya, ini akibat dari apa? Karena ada ambisi untuk menang, sehingga cara apapun dilakukan. Itulah faktor salah satunya sehingga tercipta ketidakjujuran. Dianggap cara paling mudah untuk menyelesaikan masalah. Terpaksa dilakukan agar mampu bertahan. Sudah menjadi kebiasaan. Malu dan takut keburukannya ketahuan. Terpaksa dilakukan karena di bawah ancaman. Tidak siap menerima sanksi atas kesalahan yang dibuat. Tidak ingin dihakimi, merasa tidak bersalah, ingin jalan pintas, takut tidak kebagian, dan sebagainya. Dampak atau akibat dari ketidakjujuran adalah hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar dirusak, matinya hati nurani dan hilangnya akal sehat, rusaknya mental dan kepribadian. Kebenaran menjadi semu, yang salah diterima sebagai kebenaran. Menjadi pribadi yang terbelah atau tidak punya integritas. Hidupnya dihantui oleh rasa bersalah, kehilangan martabat atau harga diri, tidak bermoral atau beretika dan berakhlak, secara religius berdosa kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Sekarang kamu sudah memahami berbagai wujud ketidakadilan dan ketidakjujuran yang terjadi di tengah masyarakat. Tentu saja masih banyak contoh lain. Nah, apakah kamu pernah berlaku tidak adil dan tidak jujur? Baik, untuk pertemuan pertama ini sampai di sini dulu. Lalu untuk selanjutnya akan kita lanjut sambungan dari pelajaran ini. Saya harap apa yang sudah dijelaskan tadi dalam video ini dan juga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami. Ya, apa tadi tujuan kita mempelajari ini? Harap dipahami. Tulislah apa yang sangat penting kamu rasa, ya, supaya nanti dalam ujian, dalam menjawab kuis, kamu bisa menjawabnya dengan baik. Maka dengan demikian saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita semua tetap semangat untuk belajar sekalipun kita belum bisa tatap muka. Mari kita tetap berdoa supaya secepatnya badai corona ini berakhir berlalu dari dunia kita ini. Shalom, selamat belajar. Terima kasih.